Hadirin yang terhormat, selamat datang di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur di Surabaya. Kami perkenalkan simbol Armada Timur berupa senjata cakra, yang merupakan senjata terampuh dari tokoh pewayangan Batara Wisnu, yang diambilkan dari mitologi Hindu. Senjata cakra menyimbolkan kemampuan 3 dimensi, yaitu peperangan anti udara, peperangan atas air, serta peperangan bawah air. Dengan mengambil simbol cakra ini, diharapkan dapat memacu dan membangkitkan motivasi prajurit untuk mencapai yang terbaik dalam menampilkan profesionalisme prajurit Matra Laut. Hadirin yang terhormat, merupakan kehormatan bagi warga Koarmatim untuk memperkenalkan secara garis besar struktur organisasi dan prosedur serta wilayah kerja tanggung jawab Komando Armada RI Kawasan Timur. Pada peta, terlihat bahwa lebih dari 2/3 bagian wilayah Indonesia, atau lebih kurang 8 juta kilometer persegi, adalah laut. Untuk itu, wilayah laut Indonesia dibagi dalam 2 wilayah tanggung jawab administrasi yang dibatasi oleh garis hayal berwarna merah. Wilayah barat di bawah kendali Komando Armada RI Kawasan Barat, sedangkan wilayah timur di bawah Komando Armada RI Kawasan Timur. Daerah tanggung jawab Koarmatim lebih luas dibandingkan dengan Koarmabar di dalam wilayah tanggung jawab Koarmatim, terbentang 2 alur laut kepulauan Indonesia, yaitu pertama, dari Laut Sulawesi menuju Selat Lombok melalui Selat Makassar disebut alur laut kepulauan Indonesia. Yang kedua adalah dari Laut Pasifik melalui Laut Maluku, selanjutnya terpisah 3 di sebelah barat daya Pulau Buruh, sebelah barat menuju Samudra Hindia melalui Selat Wetan, yang tengah menuju Laut Timor, dan sebelah timur menuju Laut Arafura. Terdapat 3 tugas pokok yang harus diemban Koarmatim, yaitu mempertahankan dan meningkatkan sistem senjata armada terpadu. Dalam hal ini, kapal perang, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Melaksanakan pembinaan potensi maritim nasional menjadi kekuatan maritim. Melaksanakan operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut untuk mengendalikan laut serta proyeksi kelautan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Koarmatim dipimpin oleh Panglima dan tugas sehari-hari Panglima dibantu oleh Kepala Staf yang mengkoordinasikan unsur-unsur pembantu pemimpin, terdiri dari Inspektorat, Staf Ahli, Staf SMIN, serta Staf Umum, meliputi Staf Perencanaan dan Anggaran, Staf Intelijen, Staf Operasi, Staf Personil, dan Staf Logistik. Di tingkat markas komando, terdapat 3 satuan kerja sebagai unsur pelayanan, yaitu Pusat Komando dan Pengendalian, Sekretariat Umum, dan Detasemen Markas. Koarmatim memiliki 11 kedinasan selaku unsur pelaksana, yaitu penerangan, komunikasi dan elektronika, pembinaan potensi maritim, hukum, administrasi personil, kesehatan, propos, material dan perbekalan, keuangan, informasi dan pengolahan data, penyelamatan bawah permukaan air, serta pemeliharaan kapal. Koarmatim memiliki komando latihan dan pembinaan satuan, terdiri atas Satuan Kapal Eskorta, Satuan Kapal Cepat, Satuan Kapal Selam, Satuan Kapal Patroli, Satuan Kapal Ranjau, Satuan Kapal Amfibi, Satuan Kapal Bantu, Satuan Pasukan Katak, dan Komando Latihan Armada, Gugus Tempur Laut, dan Gugus Keamanan Laut. Lantamal merupakan ujung tombak dan kepanjangan tangan Koarmatim dalam melaksanakan operasi dan tugas sehari-hari. Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur mendelegasikan wewenang pada unsur komando pelaksana pembinaan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesiapan personil dan material, yaitu kapal, pesawat udara,
pasukan kata, serta komando latihan armada. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing komando latihan dan satuan pembinaan adalah sebagai berikut. Satuan kapal eskorta bertugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan kapal selam, anti kapal atas air, pertahanan udara, dan peperangan elektronika. Satuan kapal cepat bertugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan anti kapal selam, anti kapal atas air, pertahanan udara, dan peperangan elektronika. Satuan kapal selam bertugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal atas air, pengintaian taktis dan strategis. Satuan kapal patroli melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan anti kapal atas air, pertahanan udara, dan penegakan hukum di laut. Satuan kapal ranjau bertugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan anti kapal atas air, pertahanan udara, dan peperangan ranjau. Satuan kapal amfibi bertugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan amfibi, sistem one taktis, dan sistem one administrasi. Satuan kapal bantu bertugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang pembekalan di laut serta bantuan logistik mobile. Satuan pasukan kata dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan tempur pasukan kata sebagai pasukan untuk melaksanakan tugas khusus dalam rangka meningkatkan kemampuan tempur koarmatim. Setelah personil maupun kesiapan operasional dibina, Pangarmatim mendelegasikan wewenang kepada unsur-unsur komando operasional, yaitu Gugus Tempur Laut, disingkat Gusmurla, dengan tugas pokok melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi tempur laut maupun operasi laut dan operasi amfibi guna pengendalian laut maupun untuk mencapai tujuan strategis dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Gugus Keamanan Laut, disingkat Guskam Latif, dengan tugas pokok melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi laut sehari-hari dalam bentuk patroli keamanan laut, baik untuk tujuan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional maupun menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi operasi tempur laut. Komando Latihan Armada melaksanakan tugas pokok membina dan menyelenggarakan latihan-latihan serta mengkaji dan mengembangkan taktik serta teknik peperangan laut. Koarmatim memiliki 9 pangkalan utama TNI Angkatan Laut di samping pangkalan-pangkalan penunjang lainnya. Kesembilan pangkalan utama TNI Angkatan Laut meliputi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 berlokasi di Surabaya, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 berlokasi di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 berlokasi di Kupang, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 berlokasi di Manado, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 berlokasi di Ambon, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 10 berlokasi di Jayapura, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 berlokasi di Merauke, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 berlokasi di Tarakan, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 berlokasi di Solo. Masing-masing pangkalan utama memiliki pangkalan udara TNI Angkatan Laut untuk mendukung operasi pesawat udara TNI Angkatan Laut. Hadirin yang terhormat, penjabaran tugas pokok ke-1 dan ke-3
Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tugas Koarmatim, khususnya tugas yang kedua. Sebagaimana hadirin ketahui, Indonesia menganut doktrin sistem pertahanan rakyat semesta. TNI Angkatan Laut relatif kecil dibanding dengan luas daerah operasi. Oleh karenanya, kami mengupayakan membangun kekuatan yang besar, kuat, dan profesional, didukung oleh kekuatan maritim lainnya, antara lain nelayan dan masyarakat pantai. Untuk itu, kami mempelopori kegiatan pembangunan dan pembinaan masyarakat maritim secara lebih terarah melalui peningkatan sosial ekonomi dan pelatihan-pelatihan, serta pembekalan pengetahuan yang berkaitan dengan keangkatan lautan dan kemaritiman, serta bela negara. Di samping itu, kami juga telah menjalin kerjasama lintas departemen dan pemerintah daerah dalam menangani kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil dengan program kegiatan operasi bakti, program pembinaan pondok pesantren yang berwawasan kelautan, serta membantu program pengentasan kemiskinan daerah tertinggal. Muaranya adalah agar mereka mampu menjadi ujung tombak untuk deteksi dini dan sumber informasi dalam rangka mengumpulkan data intelijen maritim. Hadirin yang terhormat, laut merupakan bagian penting bagi lingkungan dan bagi kehidupan bangsa dan negara. Oleh karenanya, kami selalu berusaha memberikan pengertian tentang peran dan potensi laut, serta kepedulian terhadap lingkungan laut, sehingga bangsa Indonesia akan memiliki kesadaran kepedulian yang tinggi terhadap masalah-masalah lingkungan laut melalui penegakan hukum lingkungan hidup. Untuk itu, Komando Armada RI Kawasan Timur menempatkan posisi sebagai pelopor dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di laut. Hadirin yang terhormat, Komando Armada RI Kawasan Timur adalah komando utama pembinaan dan komando utama operasional. Menyangkut masalah pembinaan, semua instruksi yang diberikan langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Sedangkan sebagai komando utama operasional, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur akan menerima perintah langsung dari Panglima Tentara Nasional Indonesia yang menyangkut pertahanan. Untuk mempertahankan kesiapan tempur personil dan alat utama, kami memiliki siklus program latihan yang sudah baku, baik latihan gabungan maupun latihan matra. Di samping itu, kami juga melaksanakan program latihan bersama Angkatan Laut negara sahabat dari waktu ke waktu, dalam bentuk latihan selama melintas wilayah Indonesia, passing exercise, atau latihan bersama joint exercise. Program latihan disusun secara bertingkat dan berlanjut 4 tingkat dan diakhiri dengan ujian keterampilan yang dilaksanakan oleh Komando Latihan Armada. Istilah baku program latihan kami adalah kapal L1 sampai dengan L4, pesawat udara L1 sampai dengan L4, marinir M1 sampai dengan M4, pasca K1 sampai dengan K4, pangkalan P1 sampai dengan P4. Level 1, program latihan dasar bagi anak buah kapal dalam mengawaki pos-pos tempur, dilaksanakan di pangkalan atau pelabuhan. Level 2, program latihan dalam kerjasama tim antara pos tempur dengan pos kendali, dilaksanakan oleh kapal secara individu. Level 3, program latihan pengkomandoan dan pengendalian, dilaksanakan minimal 2 kapal sejenis atau setipe atau lebih. Level keempat, program latihan puncak dalam bentuk satuan tugas di laut, didukung berbagai jenis atau tipe kapal. Demikian presentasi singkat tentang Komando Armada RI Kawasan Timur. Dengan harapan, presentasi ini dapat menambah pengertian dan informasi lebih mendalam tentang organisasi, fungsi, serta tugas daripada Komando Armada RI Kawasan Timur. Goravira Madya Jala, Jala Stefa, Jaya Mahir. Sekian dan terima kasih.